Tadi mah udah. Nih, Nah, udah. udah ada ya? Udah ada ya? Assalamualaikum Udah, Sri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan menyampaikan tentang perancangan dan pengembangan kurikulum dari kelompok 3. Di sini anggotanya ada Kang Apip Supriyatna, kemudian Teh Putri Harawati, kemudian Teh Rizky Puspitasari, yang keempat Kang Sandi Amirullah, kemudian yang kelima Siti Rohmah, saya sendiri, dan yang terakhir ada Teh Pania. Insya Allah penyampaian materi akan sesuai dengan urutan anggota kelompok yang terdapat di PPT berikut ini. Yang pertama, penyampaian akan disampaikan oleh Kang Apip. Dipersilahkan, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UBD menurut para ahli. UBD, Understanding by Design, merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman yang mendalam dengan alur yang disebut dengan backward atau desain mundur. Yang selanjutnya, menurut Kuntari, tahun 2023, UBD adalah salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengkaitkan ketiga komponen, yaitu membuat tujuan pembelajaran, membuat evaluasi, dan membuat langkah-langkah pembelajaran. Menurut Asriyah Setiawati 2023, UBD dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran, membuat penilaian pembelajaran, dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. Fokus understanding by design ini dalam pembelajaran berbasis understanding by design adalah transfer pemahaman dan pembelajaran yang dihasilkan dari kinerja peserta didik. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kang Apip. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pemahaman dalam understanding by design. Di sini terdapat 6 aspek pemahaman. Yang pertama ada mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima memiliki empati, dan yang keenam memiliki kesadaran pengetahuan. Lalu selanjutnya ada kegiatan utama understanding by design. Menurut As'ari dari kutip Setiawati tahun 2023 menyatakan bahwa desain mundur adalah desain berbasis hasil yang memiliki tiga kegiatan utama. Yang pertama ada mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menetapkan bukti atau indikator untuk mencapai hasil tersebut, dan merancang pengalaman belajar. Dan selanjutnya ada mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau learning objective berasal dari dua kata, yaitu learning dan objektif. Learning artinya belajar atau pembelajaran, dan objektif artinya tujuan. Dan yang kedua, menurut Crater, dikutip dari Asrori tahun 2013 yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dari peserta didik setelah selesai pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya ada penulisan tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Lalu ada komponen menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama ada audience, behavior, condition, dan degree. Lalu komponen menyusun tujuan pembelajaran.
Audiens adalah salah satu unsur tujuan pembelajaran yang sangat penting karena sebagai pelaku dalam pembelajaran. Behavior adalah perilaku khusus yang diinginkan setelah adanya pembelajaran. Condition adalah unsur tujuan pembelajaran yang memperhatikan kondisi peserta didik dan fasilitas yang digunakan. Sedangkan untuk degree adalah salah satu unsur tujuan pembelajaran yang mempertimbangkan tingkat keberhasilan peserta didik yang diharapkan, yang dinyatakan dalam kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, perkembangan peserta didik, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian hasil asesmen tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ada jenis asesmen. Yang pertama di sini ada asesmen for learning. Nah, asesmen for learning ini digunakan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Contohnya, itu bisa berbentuk kuis, presentasi, tugas, dan sebagainya. Kemudian ada asesmen as learning. Nah, ini memiliki kegunaan yang sama dengan asesmen per learning, namun perbedaannya asesmen ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian untuk penilaian, contohnya penilaian diri ataupun penilaian teman sejawat. Nah, kemudian yang ketiga ada assessment of learning. Nah, ini assessment of learning ini digunakan di akhir proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur capaian belajar setelah mengikuti pembelajaran. Nah, contohnya ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, dan penilaian di akhir semester. Kemudian ada pun jenis asesmen lainnya. Nah, di sini ada asesmen diagnostik. Nah, di sini asesmen diagnostik dilakukan sebelum sebelum mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, kemudian ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan ketika proses pembelajaran bab atau kompetensi tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ada asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan untuk atau di saat akhir pembelajaran bab. Contohnya penilaian harian, penilaian tengah semester, ataupun penilaian akhir semester. Nah, kemudian ada asesmen dalam UBD. Nah, asesmen dalam UBD ini berbasis tugas kinerja berupa proyek. Nah, proyek di sini dijadikan bukti penilaian utama di mana peserta didik harus bisa melakukan aktivitas transfer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kang Sandi. Saya di sini akan menjelaskan manfaat dari asesmen formatif bagi guru. Jadi asesmen formatif itu akan memberikan manfaat bagi guru untuk memberikan informasi mengenai kebutuhan belajar siswa, kemudian mengetahui tingkat penguasaan materi dan juga kelemahan dari setiap materi yang belum dikuasai oleh siswa. Selanjutnya seorang guru itu akan memahami tingkat pemahaman dari siswa dan juga akan mudah bagi guru untuk meramalkan seberapa jauh sih keberhasilan siswa itu ketika asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif juga bermanfaat bagi guru untuk memperkirakan berhasil atau tidaknya program pembelajaran
dan juga akan memudahkan bagi guru untuk merencanakan dan menetapkan topik-topik pembelajaran dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat asesmen formatif bagi siswa gitu ya. Di sini asesmen formatif itu memberikan manfaat bagi siswa untuk informasi tingkat pemahaman siswa itu sudah sampai mana dalam suatu materi, kemudian memudahkan bagi siswa mengetahui tantangan apa saja atau misalnya kesulitan apa saja dalam memahami materi tersebut dan memudahkan bagi siswa untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa mencapai hasil belajar yang baik dan juga membuat siswa bisa menghargai proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah manfaat dari asesmen sumatif bagi guru gitu ya, khususnya di sini guru akan lebih mudah dalam menentukan nilai atau grade dari setiap siswa. Kemudian guru juga bisa asesmen ini sebagai umpan balik bagi guru dan bisa menjadi dasar untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa di jenjang pendidikan. Dan asesmen sumatif ini juga bisa menjadi informasi kemajuan belajar siswa sekaligus menjadi bahan laporan kepada orang tua dan tenaga pendidik lainnya. Yang selanjutnya manfaat asesmen sumatif khususnya bagi siswa gitu ya. Nah, di sini asesmen sumatif sebagai umpan balik bagi siswa agar dapat meningkatkan dan juga mempertahankan hasil belajarnya. Kemudian dapat memberikan informasi pada siswa apakah siswa tersebut naik kelas atau bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan juga bisa menjadi bukti apa saja yang sudah berhasil dikuasai oleh siswa selama proses pembelajaran. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Siti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran. Menurut Abu, tahun 2020, kegiatan pengelolaan pembelajaran merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru harus menguasai komponen-komponen yang ada dalam permasalahan mengelola pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Setelah menentukan tujuan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan, langkah selanjutnya dalam UBD adalah menentukan pengalaman belajar yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran, harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan belajar peserta didik. Menurut Setiawati tahun 2023 menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, rancangan UBD menggunakan desain where to. Yang pertama yaitu where and why, hook and hold, equip, reading and revise, evaluate, tailor, dan organize. Kemudian, dalam menentukan langkah-langkah, guru juga harus menentukan yang pertama yaitu modal pembelajaran yang tepat, pendekatan pembelajaran yang tepat, dan media pembelajaran yang digunakan. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami, dari kelompok 3. Mudah-mudahan ada kebermanfaatannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Kita tutup presentasi ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.